Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys. Okay, seperti biasa guys, kita bertemu lagi bersama dengan Nora. Dan seperti biasa, Nora akan sentiasa guys mendoakan untuk kalian semua yang menonton agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan kita semua. Okay, gitu. Okay guys, dan untuk kali ini kita bertemu lagi nih guys di video reaction Nora. Okay, dan kali ini Nora akan sambung lagi mereaksi video-video Indonesia yang terbaik just for you guys. Dan kali ini Nora tertarik banget mau menonton satu video bersama dengan teman-teman semua, yang mana video ini Nora melihat daripada channel Mirna Nagaya. Okay, kalian bisa subscribe channel ini. Seperti biasa, Nora ada tinggalkan link di ruangan deskripsi di bawah ini. Okay, kalian bisa klik link tersebut dan bantu subscribe channel ini guys. Okay, dan yang ini Nora tertarik banget kerana Nora mau mengetahui fakta tentang bahasa Indonesia yang mungkin kamu belum tahu. Wow, jadi apakah fakta itu? Itu yang bikin Nora mau tahu ni guys. Jadi pastikan kalian semua menonton video ini sehingga habis. Dan tanpa kita membuang waktu yang lama lagi ni, yuk kita terus saja semak video ini bersama. Let's go. Hi everyone. Banyak banget komen-komen yang bahasa Indonesia dia bahasa pakai. Indonesia. So hari ini aku akan memberitahu beberapa fakta mengenai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi yang dipakai di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu juga diajarkan di berbagai negara di dunia. Misalnya di Australia, di Timor Leste, di Vietnam, di Amerika Serikat, dan yang lain-lain. Jadi apakah bahasa Indonesia itu adanya setelah Indonesia merdeka? Tidak. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi Indonesia itu merdeka pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Jauh sebelum itu, pada tahun 1928, tanggal 28 Oktober, bahasa Indonesia sudah dibentuk atau sudah dicetuskan dalam Kongres Pemuda dan termasuklah di dalam Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu dari mana sih? Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Melayu Riau itu yang sekarang ini adalah Kepulauan Riau. Jadi penggunaan bahasa Melayu itu sudah ada jauh pada saat abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu sudah digunakan bahasa Melayu kuno. Buktinya penggunaan bahasa Melayu kuno itu dari prasasti-prasasti. Jadi ada dalam salah satunya ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo yang bertuliskan dengan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini di mana ditemukan? Prasasti ini ditemukan di Palembang. Jadi sebenarnya bahasa Melayu ini adalah salah satu bahasa yang ada di 715 bahasanya di Indonesia. Jadi ada berbagai suku, 1400 lebih suku, dan bahasa Melayu ini termasuklah bahasa yang dituturkan oleh suku Melayu. Istilah Melayu sendiri sebenarnya diambil dari nama Kerajaan Malayu. Kerajaan Malayu ini merupakan sebuah kerajaan Hindu-Buddha. Jadi Malayu ini sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti bukit. Menurut sebuah prasasti, nama prasasti ini Prasasti Tanjore yang ditulis oleh Rajendra Chola. Itu Rajendra Chola adalah seorang raja dari India. Beliau menuliskan di dalam sebuah prasasti Tanjore yang mengartikan bahwa Malayu ini adalah kerajaan yang dilindungi oleh benteng-benteng yang berada di bukit. Jadi kalau dilihat secara geografisnya itu adalah di Jambi. Jadi sebenarnya Sungai Batanghari ini alirannya itu melewati Jambi. Nah, peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu ini ada di Jambi dengan ditemukannya Candi Muaro Jambi yang ini. Jadi ini adalah peninggalan Kerajaan Hindu-Buddha, itu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu tadi. Candi ini merupakan candi yang terluas di Asia Tenggara loh. Nah, balik lagi jadi ke bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Melayu Riau, alright, Kepulauan Riau.
Dan bahasa Indonesia ini merupakan bukan seutuhnya bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia ini memiliki begitu banyak kata-kata serapan yang diambil dari bahasa daerah, dari bahasa Arab, dari bahasa Belanda, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskrit, bahasa Tamil, dan begitu banyak bahasa yang ada di dunia ini. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah bahasa yang kompleks yang telah disempurnakan. Nah, jadi siapa yang buat nama bahasa itu berdasarkan negara Indonesia? Nah, orang yang membuat bahasa itu namanya bahasa Indonesia adalah Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Kalau kamu nggak tahu ini orangnya. Oke, beliau ini siapa? Beliau ini merupakan seorang penulis dan seorang politisi. Dan yang kemudian hari beliau ini diangkat menjadi pahlawan Republik Indonesia. Pada tahun 1926, beliau pernah menuangkan tulisannya di surat kabar yang berisi, bangsa Indonesia belum ada, maka wujudkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, maka terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Pada saat itu beliau itu yakin kemerdekaan bangsa Indonesia ini dapat terwujud apabila adanya persatuan anak-anak Indonesia. Jadi begitu banyak cara untuk mempersatukan anak-anak Indonesia, salah satunya dengan mempersatukan mereka melalui bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Begitu. Makanya itu sebenarnya ide yang paling keren, bahwa seluruh rakyat Indonesia disatukan dengan sebuah bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Jadi apabila kamu dari Sabang ke Merauke, kamu tidak perlu bersusah-susah untuk mengerti sebuah bahasa, karena orang dari Sabang sampai Merauke itu mengerti yang namanya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya orang Indonesia ketemu di luar negeri, itu mereka nggak akan bahasa Inggris. Mereka kalau udah jumpa sama-sama orang Indonesia, mereka akan berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia itu sudah ada jauh sebelum kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1928. Nah, isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi semua info yang saya dapatkan ini adalah berdasarkan sejarah negara Republik Indonesia. Okay, so this is only for your info, full for more. Wow guys, benar-benar padat dan jelas sekali ya penerangan daripada Mbak Mirna ya, Mbak Mirna, dan sememangnya luar biasa guys. Okey, kerana memang Nora setuju bahasa Indonesia itu memang mempersatukan ya, mempersatukan gitu kan. Okey, menyatukan kesemua warga Indonesia. Okay, jadi warga Indonesia jadi bersatu nih kerana mereka semua ini menggunakan satu bahasa, yang iaitu bahasa Indonesia, kerana bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasionalisme. Jadi orang memang setuju, memang terbaik, tak kira kaum nih guys, Tionghoa ke, India ke, apa tu ya, dan lain-lain. Semuanya bisa berbahasa Indonesia. Jadi memang terbaik banget. Okay, walaupun berlainan kaum bangsa, tetapi apabila mereka berjumpa, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantaraan antara mereka, okay, sesama mereka. Jadi sememangnya luar biasa banget ya. Nora memang kagum, memang setujulah dengan bahasa Indonesia ni. Sebab itu Nora bilang yang bahasa Indonesia ini sememangnya mendunia. Okay, bukan saja di Indonesia, Malaysia, tetapi boleh dikatakan satu dunia ni guys. Okay, ada juga kerana ada beberapa negara yang sememangnya menitik beratkan dalam mempelajari bahasa Indonesia itu. Jadi ini yang terbaik sekali. Okay, jadi guys, gimana dengan kalian semua? Okay, seperti biasa tinggalkan pandangan kalian di ruangan komen di bawah ini, dan nanti Nora akan balas guys ya. Okay guys, Nora rasa sampai sini saja video reaction Nora, dan kita akan bertemu lagi nih guys di next video reaction yang seterusnya. So pastikan kalian semua stay tuned. Assalamualaikum.